Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Welcome to my video. Selamat datang di video saya. Today, in this video we are going to learn about sensitive topics. And if we talk about sensitive topic, we have to know what is sensitive topics. Have a look. Sensitive topic in a conversation. It is important to avoid sensitive topic unless you are speaking to someone you know very well, such as close friend or close relative. In some cases, it may be appropriate to talk about sensitive topic with a trusted professional, but it is probably best to check with close relative or friends first if you are unsure. Additionally, sensitive topic should generally only be discussed in private places, such as at your home or in a room away from other people, such as meeting room or doctor office. Jadi, sensitive topic ini penting untuk dihindari ketika kita berbicara dengan dengan orang, kecuali orang itu yang kita kenal, yang suka kenal dengan dekat, dengan kita sebagai teman dekat, atau yang pokoknya betul-betul dekat yang sudah close friend atau best friend seperti itu. Dan beberapa kasus memang sensitif ini harus dibicarakan dengan ahlinya, atau para profesional yang bisa kita percaya, bisa dokter dan sebagainya. Dan sensitif ini secara umum harus membicarakan di tempat khusus, ya, seperti di ruangan dokter, di ruangan khusus, meeting room dan sebagainya. Jadi kita tidak bisa membicarakan sensitif ini di tempat umum karena efeknya bisa negatif. Okay, look, sometimes we face a sensitive situation in life. Sometimes we face a sensitive situation in life. Ya, kadang-kadang pasti kita berhadapan atau menemukan situasi yang sensitif dalam kehidupan kita. So, let's learn some useful ways of expression below. Kita pelajari fungsi dari kegunaan dari beberapa cara mengungkapkan kalimat yang bisa digunakan untuk mengekspresikan sensitive topic atau sensitive situation. Yang pertama, have a look this slide. Yang pertama, lihat di sini. Sini ada beberapa contoh kalimat yang bisa digunakan untuk mengungkapkan sensitive topic. Misalnya kita akan mengungkapkan sensitive topic seseorang, bisa menggunakan salah satu dari kalimat. Contoh misalnya, can I talk to you for a minute? Nah, jadi digunakan misalnya kita akan menyampaikan sesuatu yang sensitif banget informasinya kepada orang lain, maka bisa menggunakan salah satu kalimat ini. Contoh yang pertama adalah can I talk to you for a minute, atau dalam bahasa Indonesianya saya bisa bicara nggak sebentar. Bahasa-bahasa seperti ini adalah bahasa-bahasa yang menunjukkan bahwa apa yang akan dibicarakan itu suatu hal yang sensitif atau bisa menjadi suatu hal yang penting. Sama misalnya yang terakhir juga we need to talk. Nah, ketika kita ada seorang udah makan we need to talk atau dalam bahasa Indonesia kita perlu bicara. Nah, berarti ada sesuatu yang urgent atau sesuatu yang sensitif yang harus dibicarakan. Nah, have a look next slide. It's about prefacing a negative subject. Ya, ini juga kalimat yang bisa digunakan dalam prefacing a negative subject. I don't mean to be bad. I have to tell you this, but sebenarnya benci mengatakan itu, tapi berapa. Ini seakan-akan dia mengatakan suatu hal yang sensitif juga, tapi dengan bahasa negatif. Artinya penting untuk dikatakan, sangat penting untuk dikatakan ya. Sebenarnya urgent, ya, sensitif juga, makanya bahasa ini bahasa hati. Jadi ketika ada orang sudah mengatakan seperti ini, berarti akan mengungkapkan suatu hal-hal yang sensitif atau yang penting untuk disampaikan. Tapi menggunakan bahasa-bahasa negatif, di awalan bahasa negatif. I don't mean to be rude. Saya tidak bermaksud kasar, tetapi I don't know how to tell you this. Saya tidak tahu cara mengatakan ini, menyampaikan kepadamu. Tetapi seperti itu. Ya. Itu
beberapa kalimat yang bisa digunakan. Yang pertama tadi untuk menyampaikan sensitive topic dalam sebuah percakapan. Yang kedua dengan cara yang kalimat menggunakan yang kalimat negatif. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan mudah-mudahan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dalam conversation bahasa Inggris yang sedang dipelajari oleh kalian semua. Have a look. This one is the next. This one is the example of conversation. Let's read. Mari kita baca. Andra, hi Andra, what are you doing? Hi Andri, I'm thinking about my future. Andra said. Andra mengatakan, you have time? I need to talk to you. Okay, what are you going to talk to me? Forgive me, please. On Monday, I saw you when you were crying, and I heard your voice when you said that your cat was gone. Yes, you need a new cat, and I would like to help you to get it, but you should try harder by working at my office as a cleaning service. I'm so sorry, I cannot help you more than it. Thank you, Andra. Ya, ini salah satu contoh percakapan ya yang mungkin kalau bisa saja tidak terlalu sensitif, tapi bagi sebagian orang mungkin agak sensitif kalau sebenarnya dibantu kerjanya sebagai cleaning service dan sebagainya. Nah, oke. Mudah-mudahan dari contoh percakapan ini bisa dimengerti sehingga bisa membuat kalian bisa lebih pahami apa yang maksud dengan sensitive topic dalam conversation. And the last is assignment. Jadi yang terakhir adalah tugas buat kalian. Tugas write a conversation that consists of sensitive topic. Then practice with a friend by recording your conversation in a video. And upload your video to your channel. Then copy and paste the link of the video to my best. Seperti biasanya, buat conversation, kemudian tentang yang berisi tentang sensitive topic, kemudian praktekkan dengan teman-teman kalian. Terserah mau berapa kelompok, dalam satu kelompok, mau berapa orang, terserah. Kemudian, recording your conversation in video. Rekam dalam bentuk video, kemudian upload ke channel kalian, ke channel YouTube kalian, dan linknya di copy paste di kolom tugas di my best. Okay, I think enough my explanation about sensitive topics. Cukup dari saya tentang sensitive topic. Mudah-mudahan dimengerti dan mudah-mudahan bisa dipahami. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.